Pak Rudi. Ya, Pak Pak. Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Hartono, Pak, dari MI Baitul Hikmah Ngancar Kediri. Saya sudah ngajar Kediri. sejak 2009, sekitar 13 tahun. Nggih. Iya, hampir sama ya. S1-nya mana Pak dulu Pak Rudi? Dalam? S1-nya mana? UIN Malang, Pak. UIN Malang. Nggih. UIN Malang 2000. Lagi saya lagi. Sekarang saya minta Pak Rudi coba Pak Rudi. Nggih, Bu. Pak Rudi saya akan menceritakan RPP-nya, kemudian pendekatan dipakai apa alasannya memakai pendekatan itu, kemudian sudah seberapa persen keberhasilan dengan menggunakan pendekatan itu. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen beserta Ibu. Nggih. Saya akan mempresentasikan RPP saya yang saya buat, dan saya sadar tentunya masih banyak kekurangan, dan untuk kedepannya masih perlu bimbingan Bapak dosen dan Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan RPP di kelas 6 sesuai per-teaching kemarin, Bu. Untuk KD-nya, KD dan indikator itu muatan dari bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Terus kemudian pendekatan yang saya pakai pendekatan saintifik. Terus metodenya, metode untuk pemecahan masalah itu dengan inquiry, Bu. Di sini inquiry sendiri, kalau menurut pemahaman saya yang saya baca, inquiry itu anak menemukan cara belajarnya sendiri. Nah, menemukan cara belajarnya sendiri. Karena saya sesuaikan dengan temanya. Temanya yaitu tokoh dan penemuan, yang di dalamnya itu menekankan pada pembelajaran kelistrikan. Kelistrikan atau rangkaian listrik sederhana. Di sini saya menggunakan bahan atau peralatan yaitu lampu senter. Ya, kemarin saya tidak, karena per-teaching kemarin waktunya terbatas dan konsepnya per-teaching itu beda dengan di kelas, jadi saya tidak bisa menunjukkan wujud aslinya. Ya, tetapi apabila pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan lampu senter yang di situ sumber energinya baterai, Bu. Jadi di situ saya anak-anak untuk berkelompok mengamati lampu senter tersebut, membongkar lampu senter tersebut, terus kemudian secara berkelompok juga membuat konsep atau gambar tentang rangkaian yang ada di dalam lampu senter tersebut, terutama rangkaian serinya. Nah, setelah penugasan pembuatan gambar konsep, kemudian anak dihimbau atau disuruh melakukan perakitan kembali yang tadi, yang dibongkar tadi. Dan di situ menunjukkan apabila rangkaiannya benar yang dibuat oleh anak-anak, maka akan menyala dengan sempurna. Nah, harapannya adalah, jadi di luar sekolah atau di rumah atau di masyarakat, anak-anak itu sudah mengetahui konsep dasar dari rangkaian listrik yang bisa dimanfaatkan untuk praktek di rumah, terutama listrik sederhana di rumah. Itu, Bu, kemungkinan. Tadi Pak Rudi menyampaikan bahwa ketika pembelajaran di sekolah itu menggunakan media asli senter ya. Tapi karena
ini kondisi terbatas tadi disampaikan sehingga tidak bisa seperti itu. Coba saya tanya Pak Rudi, mungkinkah atau bisa tidak kira-kira pembelajaran yang dipraktekkan di sekolah itu dipraktekkan di dalam forum Zoom ini dengan menggunakan alat center tadi? Mungkin tidak? Mungkin saja Bu, tapi kan nanti tetap Ya, mengarahnya kan tetap ke ceramah. ya. Tetap ke ceramah. Nah, kalau memungkinkan, berarti paling enggak jenengan misalkan, misalnya tadi terkait ya, apa ini nyalanya nyalanya center tadi ya. Siap. Nah, itu langsung aja, walaupun teman-teman melalui apa ini, melalui Zoom atau Meet ini bisa. Jadi langsung anak-anak silakan masing-masing anak-anak membawa center atau ambil center di rumahnya. Langsung. Jadi misalnya ada muridnya 5, jenengan gurunya. Udah anak-anak, tapi diinformasikan terlebih dahulu. Anak-anak besok kita Zoom misalnya, pembelajaran kita Zoom atau Meet. Silakan sebelum masuk ke Zoom sudah menyiapkan alat center, masing-masing anak center. Udah dipandu. Setelah itu dipandu. Jadi anak tidak hanya mendengarkan ceramah saja, tapi dia langsung menggerakkan benda yang ada di depannya tadi, yang dipegang tadi. Misalkan, ayo sekarang nyalakan center bersama-sama. Amati apa yang terjadi. Itu inquiry akan muncul nanti. Kenapa ketika ditekan tombolnya itu dikedepankan kok nyala? Nah, itu kan ada aspek apa inilah. Itu kan berarti langsung anak itu melihat. Langsung melakukan sendiri. Nah, mungkin untuk penguatannya nanti yang jenengan berikan penguatan. Jadi kenapa kok sampai nyala, baru dikuatkan dengan penjelasan jenengan bahwa di situ mungkin ada rangkaian apa atau apa seperti itu. Jadi bisa saja sama dengan tanaman misalnya, atau misalkan praktek menanam tanaman di pot. Langkah pertama, siapkan potnya. Berikutnya ambil beberapa bagian untuk ini batu bata yang sudah dihancurkan, ditaruh permukaannya. Itu bisa walaupun dengan Meet. Anak-anak suruh bawa semua. Ini kan kebetulan sekarang kondisi tatap mukanya sudah mulai. Ketika waktu kondisi Zoom, sehingga anak-anak tidak, tapi bisa dilaksanakan dengan langsung. Misalnya anak-anak nanti sebelum pelajaran disiapkan vas bunga atau pot bunga. Yang kedua, kamu siapkan beberapa batu bata yang sudah dihancurkan. Biasanya di daerah-daerah itu gampang kalau nyari batu bata itu ya. Biasanya di rumah-rumah sebelah itu kan ada, nggak harus beli kan. Itu dihancurkan. Udah siapkan dulu bahan-bahannya. Ayo sekarang mulai praktek. Nah, itu bisa lebih Pak. Baik, nah itu ya, jadi nanti bisa ini. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Berapa persen keberhasilan ketika jenengan menyampaikan materi itu tadi dari proses pembelajaran? Oke, saya kira peningkatannya itu sangat signifikan, Bu, karena anak langsung praktek langsung dengan benda konkret, yaitu yang langsung benda konkretnya itu bermanfaat, Bu. Bermanfaat artinya tidak hanya merangkai saja, tapi di situ kan langsung berfungsi sebagai lampu senter tadi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, pencapaiannya itu peningkatannya sekitar 30% dari guru sekedar bercerita saja. Baik, jadi untuk semuanya ibu bapak nanti ketika sudah UKIN terutama upayakan menggunakan media konkret anak itu akan nilainya akan lebih bagus. Untuk video seperti itu. Video pembelajaran saya sudah pakai, Bu, itu, Bu. Sudah saya siapkan untuk didiskusikan di tingkat dan seterusnya. Nanti bisa seperti itu ya. Jadi diperbaiki lagi ya. Jadi saya kan berangkat dari yang disampaikan bahwa karena terbatasnya Zoom, maka ini kita coba walaupun terbatas hanya di dunia maya, bagaimana pembelajaran itu seperti anak itu mengalami beneran. Siap. Coba Pak Rudi, dari RPP-nya, ini saya lihat coba di pendahuluannya, ini di pendahuluan. Kira-kira
dari RPP yang buat itu ada enggak yang masih mungkin menurut jenengan sendiri itu masih perlu disempurnakan? Mulai dari pendahuluan sampai di kegiatan penutup. Mungkin Bu, mungkin disesuaikan dengan kondisi lapangan, disesuaikan penyempurnaannya melihat kondisi lapangan dulu. Nah, coba kalau RPP itu kan bentuk redaksi ya, redaksinya. Beda kalau atau mengajarnya. Kalau mengajar kan langsung dari RPP penuangan dalam bahasa dan sebagainya kira-kira pripun? Sudah menurut jenengan sudah sesuai? Menurut saya sudah, Bu. Nah, ini mungkin sedikit saya coba itu. Siap. Akan lebih baik awali kegiatan pembelajaran di pagi hari, betul ya itu ya redaksinya? Siap. Jenengan, awali kegiatan pembelajaran di pagi hari selalu dengan salam. Akan lebih baik lagi jika guru dapat memimpin doa bersama. Nah ini diupayakan ya berdoa bersama. Kemudian saat memimpin doa diharapkan guru selalu menyelipkan harapan. Nah, ini doa. Ini untuk berdoa itu bisa diminta anak menyiapkan. Jadi biar tidak kesan guru yang aktif, anak yang diajak memimpin bisa suruh maju nanti diajak memimpin, menyiapkan doanya tetap bersama-sama. Tapi untuk memulai kegiatannya, mungkin menurut saya ini anak yang dilibatkan itu akan terlihat bahwa anak yang aktif. Berarti langsung menekankan ke anaknya, Bu ya. Ini di bahasa jenengan akan lebih baik jika guru dapat memimpin. Yang memimpin tetap anak-anak, mungkin bapak ibu guru yang memandu atau melihat atau mengamati, yang memotivasi Tapi ketika di tempat duduk siap, nah, sikap berdoa itu akan anak lebih melatih keberanian anak untuk di depan. Mungkin ada nilai plusnya. Mungkin itu Pak Rudi ketika dapat ilmu itu harus diamalkan, termasuk mengembangkan saya kepada teman-teman. Mungkin apa langkah jenengan ketika menemukan hal itu? Saat jenengan dapat ilmu yang bagus, ini pembelajarannya sangat kontekstual, yang sangat mendobrak kemampuan anak untuk berpikir kritis, tapi teman bapak ibu guru sekitar jenengan masih pada konteks ceramah, pada pembelajaran yang klasik seperti itu. Apa yang dia lakukan? Coba Pak Rudi, monggo, mungkin Pak Rudi bisa memberikan jawaban dulu nih. Pak Rudi dulu, monggo. Kalau di lembaga saya kan ini otoritas kepala, Bu. Kepala madrasah, mungkin saya melakukan pendekatan kepada kepala madrasah untuk mensosialisasikan kepada teman-teman. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Yudi. Monggo Pak dosen bisa dilanjutkan. Bu, terima kasih Bu Indah sudah komprehensif ini, sudah menyeluruh dari ujung RPP atas ke bawah. Semua, saya yakin RPP itu gak ada yang salah, semua benar. Karena RPP dibuat dengan rencananya masing-masing. Ini kan masih rencana kan Pak, masih bisa berubah. Ini masih ada satu materi yang belum tertanyakan, gitu ya. Baca terus Al-Quran. Monggo, ya. Ini Pak. Di madrasah harus bisa ngaji. Sudah siap dengan bolpen dan kertasnya dan Al-Qur'annya? Ya. Dimulai dari Pak Rudi ngaji. Pak. Di bawah Kemenak ini harus kita ngaji ini. Madrasah ya. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum
wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, Pak Rudi waktu kecil ngajinya menggunakan buku apa, Pak? Waktu kecil jarang ngaji, Pak. Ikra apa Qiraati? Waktu kecil jarang ngaji, terus kemudian di lembaga ini ada program Jarang ngaji. di lembaga setelah jadi guru terus ada program PGPG pakai metode Usmani. Terus guru itu semua mengikuti mulai dari jilid 1 alif ba ta sampai Al-Qur'an nggih, Pak. Usmani. Jadi sekitar 5 tahunan yang lalu lah, Pak. Kan di lembaga saya itu karena modelnya kan oke. Mohon nanti Pak ya dikembangkan lagi Pak ya, lancar Pak. Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih Bu As. Yang paling akhir menulis Bu ya. Menulis ini saya dikte apa saya baca aja Pak. Tuliskan surat ini Ibrahim ayat berapa ini? La in syakartum la in syakartum la'azidannakum. Cuma hafal ini. La'azidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Monggo ditunjukkan. Putus-putus, Pak. Waduh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu Ani sama agak dekat, Bu. Rudi salah, Pak Rudi yang depan Rudi. La in syakartum la azidannakum. Coba nanti dilihat di surat Ibrahim ya. Oke. Ini itu bentar Pak, tarikan Ibrahim. Hanya bahas biar rasanya apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Naikkan. Azabi. Yang azabinya kayaknya ada yang kurang itu ada kayaknya nah. Azabi. Nggih, Pak, belum, Pak. Masih. Oh iya, itu yang kurang. Nggih, betul. Ya. Betul jenengan. Inna azabi Inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Asli Bu Asfi dari yang asli itu. Iya, Bu. Berarti ini nanti mboten perlu difoto, mboten perlu di. Enggak usah. Ini hanya kemampuan tambahan. Yang itu juga perlu Bapak Ibu miliki gitu loh. Karena di bawah kemenat. Pak. Di bawah kemenat, muslim, muslimah. Al-Quran dan juga dengan Arab. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kelancaran, kemudahan berhasil yang tadi. Amin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa amin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya ya, Bu Ida. Jangan lagi Bu Ida ya kita. Sami-sami, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.